Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Terima kasih Ibu dan Bapak para peserta yang hadir di pelatihan ataupun diklat Komite Pembelajaran, khususnya di guru PAI dalam kurikulum Merdeka, sehingga menjadi guru penggerak untuk selalu siap memanfaatkan materi ataupun implementasi dalam dunia pendidikan. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dari berbagai macam instansi, Bu Rasmini dari Bengkulu, Bagus dari Indramayu, Pak Cecep dari Lembang. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda termulia yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta sekalian, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin bisa dipimpin doa untuk doa dan speakeringnya berapa menit untuk mengawali supaya kegiatan aktivitas pelatihan kita bermakna dan mengandung kesemangatan sehingga bisa tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban para ibu dan bapak dalam menjadi peserta ataupun sama-sama menjadi keluarga untuk menambah ilmu. Mungkin Pak Bagus bisa memimpin doa dan ice breakingnya pada siang hari ini supaya lebih semangat lagi. Maka Pak Bagus dipimpin mungkin. Baik, terima kasih Pak Sender sebagai instruktur pada hari ini. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita mulai dengan membaca doa di dalam hati. Terima kasih. Kemudian saya akan speaking dulu. Sebutkan hewan-hewan yang berkaki dua. Silakan Pak Cecep. Ayam, Pak. Terus, ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Lasmini, apa Bu Lasmini, silakan. Bebek, Pak. Bebek, ya. Ya, terima kasih. Demikian speaking, kita kembalikan kepada instruktur yaitu Bapak Sender. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bagus. Alhamdulillah di siang hari ini mudah-mudahan kita tetap semangat. Insya Allah yang akan kita sampaikan dan saya pandu mungkin nanti keaktifannya Bapak Bagus, Pak Cecep, dan Bu Rasmini dalam menggali materi yang akan disampaikan. Tugas-tugas yang kemarin di asinkronus sudah saya cek, alhamdulillah semuanya pada terchecklist, dan yang posisinya mungkin mau diperbaiki silakan nanti diperbaiki. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin telah dibahas. Kemarin kita telah menyampaikan pembahasan tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Kita lanjut prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar seperti apa. Baik, nah saya tayangkan dulu ininya, slide screen-nya. Mudah-mudahan bisa tayang. Udah ada Pak, Ibu? Belum, Pak. Belum ada? Belum. Belum ada, Pak. Udah ada Pak Cecep? Sudah, Pak, sudah. Ya, sudah. Pak Bu Rasmini udah ada? Ya. Ya. Saya akan sampaikan dan nanti tolong kita diskusi, kita aktif dalam pembelajaran kali ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami tentang prinsip
komponen ajar, prinsip penyusunan dan prosedur komponen ajar. Di pemateri yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana konsep modul ajar. Coba yang kemarin mungkin Pak Cecep memahami konsep modul ajar itu seperti apa, Pak Cecep? Modul ajar itu apa? Pengertian dari modul ajar? Dicari dulu Pak, bentar. Atau Pak Bagus? Pengertian dari modul ajar itu seperti apa? Jadi kemarin yang sudah dibahas, tolong dibaca kembali dan kita bisa menyambung dengan. Pak, untuk menjawab. Ya, gimana Bu Rasmini, mangga? Saya jawab. Ya, silakan Bu Rasmini. Modul ajar itu apa pengertiannya? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media atau metode atau petunjuk dan pedoman yang direncanakan secara sistematis dan menarik, Pak. Ya, alhamdulillah Bu Rasmini masih ingat tentang konsep atau pengertian dari modul ajar. Mudah-mudahan yang lainnya juga masih terus mengingat kembali tentang materi yang sudah dibahas kemarin-kemarin. Kemudian yang selanjutnya, coba di modul ajar ada komponen modul ajar. Ada 3 komponen besar dalam modul ajar. Seperti apa, Pak Bagus, mungkin 3 komponen besar dalam modul ajar, komponen modul ajar? Pak Bagus? Materi yang kemarin ini disampaikan? Atau Pak Cecep? Komponen modul ajar ada 3. Atau Bu Rasmini? Bu Rasmini? Bu Rasmini? Saya coba Bapak. Ada 3 ya Pak ya? Ada 3, Bu. Ya. 1 itu ada capaian pembelajaran, kemudian 2 tujuan Bukan yang itu, Bu. Bukan yang itu. Apa ya? Yang informasi umum, komponen inti, sama lampiran itu, Bu. Yang kemarin dipaparkan dalam tugas membuat modul ajar. Di sana kan ada informasi umum tentang identitas sekolah, fasenya fase apa. Kemudian ada komponen inti, tujuan belajar, langkah-langkah belajarnya seperti apa, dan ada asesmennya seperti apa. Di lampiran itu ada materi, ringkasan materi, kemudian ada contoh pertanyaan-pertanyaan ataupun rubrik yang disampaikan ketika di modul ajar. Jadi kita masih harus memahami lagi materi tentang prinsip penyusunan ataupun konsep model ajar ataupun komponen ajarnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan, kita dulu ya, prinsip penyusunan model ajar. Ini nggak jalan. Jadi dalam prinsip modul ajar itu ada beberapa prinsip. Kita dulu Pak, ini belum kelihatan ya. Ada kelihatan ini prinsipnya Pak, Ibu? Kelihatan Bu? Kelihatan Sudah. Pak. Nah, ada prinsip pengembangan modul ajar. Yang pertama ada bagaimana kita memahami pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Fase yang sudah kemarin dibahas di capaian pembelajaran, kan ada fase, ada berapa fase Bu Rasmini di capaian pembelajaran?
Coba ada berapa fase? Capaian pembelajaran itu ada 2 fase untuk SMK, fase E dan fase Enggak, F. dari Fase ini, E Bu. itu untuk kelas Semuanya berarti berapa fase? Dari A sampai F ya. A sampai F. Sampai F ya, sampai F, sampai dari SD sampai SMK. Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi ada 6 fase, Ibu ya. Bapak. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi setiap fase. Jadi ada jarak, ada ininya. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, ada nilai-nilai keunikannya. Bahwa pelajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik, tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi ada kontinuitas atau kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian prinsip pengembangan modul ajar itu ada 4, Ibu, Bapak ya. Yang pertama esensial. Pemahaman konsep dari setiap materi pelajaran melalui pengalaman belajar dari lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Prinsip yang ketiga, relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks yang di waktu dan di tempat peserta didik berada. Dan yang keempat ada berkesinambungan. Jadi prinsip yang keempat itu berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran dengan fase belajar peserta didik. Itu beberapa prinsip dalam pembelajaran modul ajar. Coba Bapak, Ibu yang tadi di prinsip mana yang belum paham atau yang sudah paham? Ada 4 prinsip tadi ya, efisiensi, kemudian esensial, kemudian apa? Memiliki berkesinambungan, relevan dan kontekstual. Kita dulu ini. Silakan Ibu, Bapak yang ditanyakan, dipahami tentang prinsip dulu sebelum mengacu ke prosedur penyusunan modul ajar. Dari 4 prinsip, esensial, menarik, bermakna, dan menantang, berkesinambungan. Silakan Pak Bagus, gimana memahami prinsip modul ajar, pengembangan modul ajar? Atau Pak Cecep? Bu Rasmini? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham. Ya, kita lanjut. Kalau sudah paham ya, nanti kita di sela-sela terakhir mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan prosedur penyusunan modul. Prosedur penyusunan modul. Di sini ada beberapa prosedur penyusunan ya. Di antaranya kita dulu. Oke, ini ya. Prosedur penyusunan modul ajar ini tidak lepas dari komponen yang telah disampaikan oleh materi yang kemarin ya. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah susunan infografis di samping. Ada gambar hasil yang didapatkan di tahapan 6, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Yang pertama, prosedur tahapannya itu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Jadi dianalisis kebutuhannya seperti apa.
Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil belajar Pancasila. Coba profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Bu Rasmini, profil pelajar Pancasila ada berapa? Pak Bagus? Ada 6. Ada 6 ya. Salah satunya adalah mandiri, kreatif, mandiri kritis, ya, mandiri, beriman, gotong royong, Allah. berpikir kritis. Kemudian mandiri itu salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi ATP-nya harus jelas ya, ATP-nya harus jelas. Kemudian yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Jadi ketersediaan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Komponen yang dibahas kemarin ada komponen informasi umum, ada komponen komponen inti, ada juga lampirannya. Pelaksanaan pembelajaran seperti apa dari modul ajar itu dilaksanakan. Dan yang terakhir jelas yang dibutuhkan evaluasi dan tindak lanjut. Setelah prosedur penyusunan modul ajar dilaksanakan, maka harus ada evaluasi. Sampai di mana keberhasilannya, sampai di mana kekurangannya. Kekurangannya ditutupi, keberhasilannya ditingkatkan, dipertahankan. Itu mungkin dari pemaparan materi kita di 2 sub ya, yaitu tentang prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Mungkin dari pembahasan yang saya dapat sampaikan berkaitan dengan prinsip dan penyusunan model ajar, kita mungkin ada waktu beberapa menit lagi sebelum menjelang ditutup dengan doa. Mungkin ada pertanyaan dulu, nanti tugas-tugasnya dicek kembali di asinkronus yang di hari yang sekarang ini nanti kita kerjakan, dipantau terus oleh saya selaku instruktur. Silakan ada pertanyaan dulu tentang prinsip ataupun tentang prosedur penyusunan modul ajar. Biar kita hidup ininya pelatihannya, ada umpan baliknya, ada pertanyaannya mungkin dari Bu Rasmini, dari Pak Cecep, ataupun dari Pak Bagus. Atau cukup? Kelihatannya mungkin udah lelah mungkin ya, butuh istirahat, paham, butuh refreshing gitu ya, relax sebentar gitu ya. Oke, kalau memang sudah cukup, mudah-mudahan hari esok bisa tetap semangat dan tugas-tugasnya bisa terus dikerjakan. Insya Allah kegiatan ini mengandung kemanfaatan bagi kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Untuk menutupnya, mangga diberikan lagi kepada Pak Bagus untuk ice breaking dulu sebentar, dan atau langsung ditutup aja Pak Bagus karena waktu kelihatan cukup ya. Silakan Pak Bagus untuk menutup. Terima kasih Pak Suhendar. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membaca doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat. Silakan mungkin dilanjut sama siapa?